Shalom saudara-saudari, berjumpa lagi dalam program ini, Panggilan Iman atau Call of Faith. Dan saya selalu bersuka cita, mengapa? Karena kita beriman kepada satu Tuhan, Sang Juru Selamat namanya Tuhan Yesus Kristus. Bagian kita adalah buka hati dengan ketulusan. Terbukalah hati kita dan kita siap dalam proses mengenal, mengikut Tuhan Yesus sehingga kita adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan karena kita sudah ditebus dosa kita dengan darahnya di kayu salib. Hanya dialah satu-satunya keselamatan dan hidup yang kekal. Saudara, Allah begitu punya cara untuk menolong kita. Allah punya jalan memberkati kita. Asalkan kita, ini yang saya mau bagikan, yaitu mengenai berdamai dengan Tuhan dan diri sendiri. Kita tidak cukup hanya berdamai dengan Tuhan saja, karena itu memang nomor satu. Tetapi kita juga harus berdamai dengan diri kita sendiri. Banyak orang mengaku beragama Kristen, banyak orang mengaku rajin melakukan kegiatan-kegiatan dalam gereja, dalam ibadah, dalam pelayanan. Tetapi hidupnya masih belum berdamai. Masih suka iri hati, sombong, hujat orang, merendahkan orang, meremehkan orang. Sehingga kita belum damai. Tuhan mau kita damai dari Tuhan, kita juga damai dari diri sendiri. Harus berdamai supaya jalan Tuhan itu indah selalu, indah pada waktunya. Kita dalam proses Tuhan harus mengalami tahap demi tahap, ada perubahan. Dan bagian kita tidak boleh menghakimi, tidak boleh menghina, tidak boleh merendahkan orang lain. Dan kita saat ini mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan mengenai tokoh di Alkitab bernama Yusuf, di mana Yusuf juga mengalami hal-hal yang sangat menyakitkan, hal-hal yang membuat dia seperti tidak ada jalan keluar. Rasanya terpuruk dalam dirinya. Tetapi lihat, Tuhan Yesus menyertai. Allah yang Esa, Allah yang Maha Karya, Maha Besar menyertai Yusuf. Apapun kondisi keadaan yang terjadi, Yusuf mengalami damai dari Tuhan, damai juga kepada diri sendiri. Sebelumnya, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya. Roh Kudus, Allah yang hidup, Roh yang membangkitkan iman kami. Biarlah firman-Mu berkuasa atas kami. Biar kami juga berdamai dengan Tuhan. Ada kelahiran baru dalam hidup kami. Dan juga kami berdamai dengan diri sendiri. Kami tidak mau hanya rajin ibadah. Kami tidak mau hanya sekedar beragama Kristen. Tapi setidaknya kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami ditolong Tuhan, dikasihi Tuhan. Kami mengalami perubahan dalam proses demi proses. Biarlah Roh Kudus sendiri yang menuntun kami, mengajari kami, membawa kami kepada kemuliaan Tuhan. Sehingga kami tidak bisa sombong, tapi semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat yang mendengarkan channel ini, apapun pergumulannya, apapun tantangan yang dihadapi, Yesus selalu ada. Yesus menyertai. Dan Yesus melakukan mujizatnya. Indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Di dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 1 perikop, yaitu sampai 23. Cukup panjang tetapi tidak apa-apa. Saya percaya bahwa setiap kata-kata firman Tuhan punya masa depan, punya pengharapan, punya kuasa untuk hidup saudara supaya baik lagi. Bukan dunia menilai saudara, tetapi Tuhan ada di dalam hidup saudara. Kejadian 39, judul Alkitab Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf
telah dibawa ke Mesir. Dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Kisahnya memang Yusuf di mana punya keluarga besar sehingga Yusuf dibuang karena papanya sangat sayang kepada Yusuf. Yusuf sikapnya luar biasa, etikanya, attitude-nya, karakternya, sehingga ayahnya sangat sayang. Sehingga orang lain, saudara-saudaranya cemburu, mau membunuh Daud. Akhirnya Daud dibuang di sumur, belum lagi proses lainnya. Seperti ayat ini. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pengawal istana Firaun, ya, posisinya ada dalam kerajaan, istri dari raja, dan membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Amin. Tuhan menyertai Yusuf. Apapun yang dialami oleh Yusuf, Yusuf sudah mengalami damai dengan Tuhan, damai dengan diri sendiri. Kita lihat kisahnya. Yusuf, maksud saya, Yusuf dibuang, dimasukin di dalam sumur. Tapi Tuhan tetap menyertai. Akhirnya dia dibawa lagi ke Mesir. Dan di Mesir lagi dia jadi budak. Sesuatu yang sangat berat yang dihadapi oleh Yusuf. Sangat berat. Dia mengenal Tuhan, dia cinta Tuhan, dia mengasihi Tuhan, tetapi prosesnya sangat berat. Sepertinya tanda kutip Tuhan meninggalkan Yusuf. Tapi Tuhan menyertai Yusuf. Jangan takut. Apapun proses saudara, Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai saudara. Berdamailah dengan Tuhan dan diri saudara terlebih dahulu, supaya engkau tidak selalu menyalahkan Tuhan, tidak selalu marah, tidak selalu iri hati. Karena harus kita tetap belajar jaga hati dalam segala kewaspadaan. Seringkali kita lalai, kita lupa. Tapi saat ini, mari jaga hatimu, jangan iri kepada orang lain. Orang lain berhasil, orang lain diberkati, jangan iri. Karena Tuhan punya rencana yang indah buat saudara dan saya. Ayat 3, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Amin. Yusuf selalu berhasil, saudara. Apa yang dipikirkan, apa yang dikerjakan selalu berhasil. Tetapi saat ini saudara yang belum tanda kutip berhasil, jangan minder. Jangan putus asa. Tuhan ada waktunya. Kapan? Tepat pada waktunya. Sabar. Pasti. Lihat Yusuf. Selalu berhasil. Orang yang mencari Tuhan, mengasihi Tuhan. Apapun yang dikerjakan, proses apapun, ujung-ujungnya memuliakan Tuhan. Ujung-ujungnya berhasil. Bagian kita, jangan iri hati. Jangan sirik. Jangan tidak jujur. Lakukanlah apa yang Tuhan inginkan dari setiap firman-Nya. Ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Semua yang dipercayakan oleh Yusuf. Segala kerajaannya, miliknya, milik raja, rumahnya dipercayakan. Saudara, hal yang paling penting
ketika engkau berdamai dengan Tuhan, maka engkau akan memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Setidaknya seperti Tuhan Yesus. Kalau engkau berdamai dengan Tuhan dan dengan diri saudara, harus bereskan dulu. Karena masa lalu saudara, masa kelam saudara, yang masa lalu itu harus beres dulu. Supaya berkat Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Jangan iri hati, jangan sirik dengan orang lain. Orang lain diangkat, orang lain dipuji, orang lain di sesuatu mendapat yang baik. Tidak perlu iri. Mengapa? Karena Tuhan punya berkatnya tersendiri. Amin. Ya, lakukanlah. Damailah dengan Tuhan, berdamai dengan diri saudara. Minta pertolongan Roh Kudus, Allah, Roh Allah yang membangkitkan, menguatkan, menuntun, memberi kita kedamaian. Seperti Yusuf. Yusuf dipercaya. Saudara, kalau engkau mau dipercaya orang, lakukan dengan ketulusan hati. Tuhan Maha melihat. Perlu cari muka, tidak perlu jadi tanda kutip penjilat. Tidak perlu. Biarkan orang lain begitu, tapi saudara ada di dalam Tuhan. Jadilah terang, jadilah berkat, supaya saudara mengalami kuasa Tuhan. Seperti Yusuf dipercaya, mulai dari hal kecil sampai hal yang paling besar. Ini raja saudara, ini kerajaan, bukan main-main. Bahasa gaulnya bukan kaleng-kaleng, tapi ini kerajaan. Saudara harus demikian. Setidaknya saudara menjadi orang yang dipercaya oleh orang lain. Jangan iri, jangan bersungut-sungut, jangan putus asa. Tuhan selalu ada buat saudara. Ayat 5, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Yusuf diberikan Tuhan anugerah. Perhatikanlah, lihatlah, kalau saudara takut akan Tuhan, pasti di sekeliling saudara juga diberkati. Dari hidup saudara, dari perkataan saudara, dari tingkah laku hidup saudara. Pasti setidaknya diberkati. Amin. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Baik yang di rumah maupun yang di ladang. Baik ada di rumah maupun usaha, baik pekerjaan. Diberkati oleh Tuhan. Mengapa? Karena karakter itu yang hebat, yang luar biasa, yang bernilai. Tidak bisa dibeli dengan dunia, tidak bisa ditukar dengan apapun. Hanya dalam Yesus, karakter saudara pasti berbeda. Dan berkat Bapa sorga, Bapa sorgawi, Tuhan Yesus Kristus, mengalir atas hidup saudara dan sekelilingnya. Ayat 6, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Seperti sudah diangkat menjadi anaknya. Dipercaya segala milik raja. Dan saat ini kita statusnya adalah anak-anak raja, anak Tuhan, pemilik sorga. Saudara adalah identitas anak Tuhan, anak raja. Bukan orang asing. Bukan orang pendatang, tetapi barang siapa di dalam Kristus, ia wajib sama hidupnya seperti raja. Haleluya. Bagian kita, jangan sombong, itu saja. Kesombongan bukan bicara hanya harta. Orang sombong siapa saja bisa, termasuk saya juga bisa sombong. Tapi saya sadar bahwa semuanya hanya anugerah Tuhan. Tetaplah dalam kerendahan hati, supaya Tuhan cinta dan mengasihi saudara. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ini yang paling penting. Inilah karakter dari Yusuf. Keberhasilan salah satu Yusuf adalah dia memiliki attitude, karakter
karakter, etika, harus sopan, harus rendah hati, harus menghormati yang lebih tua, menghormati siapapun dia. Harus dihormati, bukan gila hormat, tapi harus belajar menghormati orang lain. Bukan gila hormat, tapi menghormati orang lain. Sikapnya luar biasa, rendah hati. Mau diajar, mau diproses, mau dibentuk, ditempa. Sehingga Yusuf punya pribadi yang luar biasa. Karena Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai saudara. Miliki karakter Tuhan Yesus. Yaitu firman-Nya. Ayat 7. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, dengan nafsu. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Ayat 8. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Istri Raja Potifar, dia sangat tertarik dengan sosok Yusuf. Saudara, hal ini kita diingatkan. Anak-anak Tuhan akan mengalami banyak godaan, banyak ujian. Baik laki-laki maupun perempuan. Semua sama, diuji. Yusuf seorang laki-laki diuji. Yaitu dengan hubungan seksual. Hubungan keintiman. Tetapi Yusuf menolak. Tapi sekarang lihat zaman ini begitu mengerikan. Begitu banyak orang yang jatuh dalam hubungan perzinahan, perselingkuhan. Dan juga banyak orang yang tidak baik lagi dalam kekeluargaan. Hubungan suami dan istri retak karena terjadi perselingkuhan. Saling menghina, saling menjelekan, saling meremehkan. Dan ini bahaya. Saudara, jangan main-main. Kalau saudara sudah berkeluarga, cintailah, terimalah kekurangan mereka, dan didiklah dengan firman Tuhan. Cinta akan Tuhan, mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan, maka berkat Tuhan akan mengalir buat hidup saudara. Siapapun dia, baik yang sudah berumah tangga maupun yang masih single, tetap ada ujian seperti Yusuf. Di mana ujian Yusuf yaitu kejujuran untuk menjaga pribadinya dari segala macam godaan, keinginan daging, nafsu seksual. Jangan anggap remeh, jangan anggap kecil hal ini. Sangat fatal, berbahaya. Dan ini konsekuensinya akan terus-menerus. Hidup saudara akan hancur. Sekalipun saudara Kristen, kalau saudara belum benar-benar mengalami hal ini, saudara akan terus-menerus hidup seperti itu. Tapi kalau ada kuasa Tuhan bekerja atas hidup saudara dan saya, maka berkat Tuhan akan mengubah hidup saudara dan saya. Selanjutnya ayat 9, bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bagaimana mungkin aku sudah mengalami anugerah Tuhan, kasih Tuhan, cinta Tuhan. Artinya Tuhan selalu menyertai aku di setiap proses. Masa saya lalai? Masa saya menghujat Tuhan? Masa saya tidak lagi setia kepada Tuhan? Masa saya rela menghancurkan istri dari raja yang mempercayai saya banyak hal? Tidak mungkin. Tetapi banyak di dunia ini sekarang rusak. Karena apa? Uang. Karena harta. Dijual imannya. Dijual keyakinannya kepada Tuhan. Jauh dari Tuhan. Mundur dari Tuhan karena berbagai macam tekanan. Iblis saat ini bekerja demikian. Bekerja dengan hal-hal demikian. Jadi saudara, ketika banyak tekanan dalam hidup saudara, makin mendekatlah kepada Tuhan.
Jagalah hidupmu dari segala godaan. Dalam hal ini saya tidak berbicara saya lebih sempurna. Tidak. Tapi saya mau diingatkan, diajak oleh firman Tuhan. Supaya hidup kita sama-sama jadi terang, jadi berkat. Dan membawa kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara, di ayat yang ke-10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Artinya ada kesempatan untuk melakukan yang jahat, yang dosa, yang hal apapun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi lihat, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Saudara, jangan lari ke dalam. Diundang dalam melakukan hal dosa. Tapi harus keluar. Karena apa? Dalam diri saudara punya Tuhan. Ada Tuhan, ada firman-Nya. Sekali lagi, bukan berarti saya kebal dengan dosa, bukan berarti saya hebat dari saudara. Bukan. Tapi saya belajar dari ini untuk menjaga hidup, menjaga karakter kita. Hanya firman-Nya, hanya kuasa Tuhan. Bukan uang, bukan jabatan. Tidak jaminan jabatan, mau pendeta, apapun namanya, tidak jaminan. Tapi saudara yang mengasihi Tuhan adalah jaminan, yaitu iman kepada Tuhan Yesus. Berimanlah, minta pertolongan Roh Kudus. Ayat 13, ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumahnya itu, lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanyalah kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumahnya pulang. Lihat, karena istri Potifar atau Potifar itu gagal untuk mendekati Yusuf. Akhirnya dia merancangkan yang jahat kepada Yusuf. Sampai Yusuf masuk ke dalam hukuman. Karena apa? Iri hati. Karena saudara melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Sehingga iblislah yang memimpin hidup kita. Apa yang terjadi? Yusuf difitnah. Bahaya saudara. Saudara jangan fitnah orang. Kalau saudara suka fitnah orang, saat ini bertobat. Berhenti. Jangan iri dengan orang. Berhenti fitnah orang. Saudara sendiri yang rugi. Saya kalau rugi. Maka itu saya tidak mau fitnah orang. Jangan fitnah orang. Biarkan orang lain melakukan itu. Saudara milik Tuhan. Ayat 17. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu ayat 20, Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi tahanan-tahanan raja dikurung. Demikian Yusuf dipenjarakan di sana. Yusuf akhirnya bayar harga. Suatu proses mengikut Tuhan sangat berat. Dia harus mengalami penjara bersama dengan tahanan lainnya yang ada di dalam tahanan raja. Tetapi saudara lihat ayat selanjutnya. Tetapi Tuhan menyertai
Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ayat 22, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Seorang tahanan diubah Tuhan menjadi seorang kepercayaan, kepala atau pemimpin dalam penjara. Kenapa? Karena Yusuf memiliki hati yang murni, tulus, tidak simpan dendam, tidak simpan akar pahit. Maka itu saya ingatkan, berdamailah dulu dengan Tuhan dan tidak cukup di situ, berdamai dengan dirimu sendiri supaya Tuhan berkenan di hadapan hidup saudara. Ayat 23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Saudara percayalah, Tuhan pasti buat hidup kita berhasil. Memang proses ikut Tuhan itu sangat sakit. Kita harus punya korban. Kita berkorban, kita pikul salib. Kita sampai doa, nangis, sungguh-sungguh. Dan saya mau ingatkan, jangan berhenti, tetap maju. Tetap terus ikut Tuhan, setialah ikut Tuhan. Karena Tuhan yang bela hidup saudara. Orang jahat tidak akan mempan. Apapun rancangan orang jahat tidak akan bisa menjatuhkan hidup saudara. Karena saudara mengasihi Tuhan. Karena hidup saudara punya karakter seperti Yesus. Seperti firman-Nya. Kita yang tidak sempurna disempurnakan oleh Bapa. Dan ingat, Tuhan menyertai. Kalau Tuhan menyertai, tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Saudara mau dibuang dimanapun, saudara mau dihina apapun, saudara mau difitnah apapun, saudara mau dijelekkan apapun. Kalau saudara hidupnya benar, tulus hati, murni, rendah hati, lihatlah keberhasilan akan mengikuti saudara dan hidup saudara berkelimpahan dalam kasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Ini doa saya, apapun yang diperbuat berhasil. Ingat, orang yang berhasil bukan berarti tidak ada tantangan, bukan berarti tidak ada masalah atau hambatan, tapi orang yang berhasil tidak menyerah, miliki karakter seperti Tuhan Yesus. Mintalah pertolongan dengan kuasa Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Jaga hati kita dari segala kewaspadaan. God's way. Tuhan punya cara. Tuhan punya jalan untuk membawa hidup saudara jauh lebih indah dari segala yang saudara pikirkan, dari segala hal-hal dunia ini. Satu hal yang saya mau ingatkan, manusia hanya dapat mengira-ngira, tapi Tuhan membuat hasil tak terkira, tak terduga kasih-Nya. Percayalah, God's way. Tuhan punya cara untuk memberkati hidup saudara. Pendapat orang bisa melemahkan diri kita, tetapi firman Tuhan selalu menguatkan. Bacalah firman Tuhan selalu, doa, minta tuntunan Roh Kudus, cintailah firman, catat apa yang menjadi berkat, apa yang harus saudara lakukan, apa yang tidak harus saudara lakukan atau saudara jauhi sesuai dengan Alkitab LAI, pembacaan firman. Bacalah, banyaklah dengar firman supaya imanmu bertumbuh, perjalanan hidupmu, kekristenanmu terus terbangun di tanah, di akar yang kuat, di tanah yang
subur di tanah yang kuat, punya pondasi, punya dasar yang kokoh, sehingga badai, godaan, cobaan apapun, engkau tidak terbawa arus, tidak terbawa terombang-ambing dengan dunia, dengan berbagai macam orang-orang yang hidupnya hanya suka fitnah orang, kecilkan orang, remehkan orang, hinaan orang. Sehingga kita tidak hidup seperti itu. Kita hidup dengan damai, ada kasih Tuhan yang tercurah buat hidup saudara dan saya. Itu saja firman Tuhan. Mari kita tutup selalu dengan doa, diawali dengan doa, ditutup dengan doa. Mari kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu berkuasa atas kami. Firman-Mu mengajar kami kalau kami pasti berhasil. Tuhan menyertai kami, Tuhan buat hidup kami berhasil. Terima kasih Tuhan. Supaya hidup kami berdamai kepada Tuhan, berdamai kepada diri sendiri. Karena yang dulunya kami hidup dalam kehancuran, dalam kekelaman, dalam sakit, dalam kepahitan. Tapi saat ini kami bereskan. Aku berdoa, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Tuhan Yesus mengampuni. Dan kami hidup baru, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri. Allah yang hidup, yang punya kuasa, pemilik hidup, sanggup menolong kami. Lepaskan kami dari hal-hal yang jahat, hal-hal yang busuk, hati, pikiran yang jahat, pikiran yang busuk. Lepaskan kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan tidak terbatas dengan apapun. Terima dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara pasti diberkati. Berdamailah dengan Tuhan. Berdamai dengan diri sendiri. Supaya kita melihat kemuliaan lepas kemuliaan. Dari kemuliaan sampai pada kemuliaan. Berjalan karena kita disertai oleh Tuhan, maka kita pasti berhasil. Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan lupa untuk klik tombol jempolnya, like. Lalu saudara komen di kolom komentar apa yang saudara diberkati, menjadi berkat. Silakan tulis, atau permohonan saudara, permohonan doa saudara, silakan tulis. Dan juga jangan lupa share supaya tidak ketinggalan renungan-renungan firman Tuhan yang saya bawakan dengan tuntunan Roh Kudus. Dan juga jangan lupa share lewat handphone saudara, baik itu WhatsApp, grup WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lainnya. Supaya banyak orang mengalami kasih Yesus dan kita sama-sama berhasil disertai Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.